Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Consfit, Stay fit and fresh. Salam Consfit. ya sekarang kita sudah berada di post interview. Tadi kan sudah pre-nya ya. Nah sekarang sudah kedatangan tadi tamu dari mahasiswa yang jauh banget tadi ya. Di 9 sekarang sudah genap jadi 10. Alhamdulillah, dan sudah diberi kabar tadi teman-temannya ya Andika ya, bahwa kita akan melaksanakan riset terkait konseling fitness, teknik Islam untuk meningkatkan motivasi diri dalam berolahraga, khususnya di mahasiswa prodi BK angkatan berapa? 16. Angkatan 16 ini angkatan yang terakhir ya. Semoga di tahun ini semuanya kalian bisa lulus ya. Bisa wisuda semua pastinya ya. Nah, di sini yang pertama siapa dulu? Armita. Iya, Armita yang pertama ya. Interview Bapak yang pertama dan kepada Armita. Bapak mau tanya ini, setelah tadi sudah baca-baca, Bapak beri waktu ya di pretest tadi kan Bapak hentikan ya, supaya kalian belajar terkait tentang counseling fitness atau olahraga itu dalam Islam itu seperti apa, kemudian dapat memotivasi dirimu seperti apa. Ya, coba jelaskan sekarang. Dari media sosial yang saya baca tadi itu ada surat Allah juga mengajarkan kita untuk menjaga pola hidup sehat. Itu dari surat Al-A'raf ayat 31. Artinya apa kira-kira? Kalau dari artinya dari surat itu, makanlah dan minumlah secukupnya, jangan berlebih-lebihan. Dalam arti itu kita tuh nggak boleh hidup yang berlebih-lebihan, kita harus juga jaga pola makan. Diet itu juga bagus, tapi diet itu bukan berarti kita nggak makan loh, tapi kita makan tapi porsinya yang secukupnya aja, jangan berlebih-lebihan biar tidak terjadi obesitas badan. Oke, bagus sekali ya jawaban Armita. Beri tepuk tangan dulu. Nah, ternyata beda ya setelah kalian tadi membaca dan sebelum membaca ya. Beda banget. Sekarang motivasimu apa setelah tahu bahwa ternyata ada sunnah dan dalam hadis, dalam Al-Quran itu ada, apa yang akan kamu lakukan ke depannya, Dok? Lebih menjaga pola makan sama rajin olahraganya biarin seimbang dan teratur. Oke, bagus ya. Sebutkan ya bahwa memang dalam surat Al-A'raf ayat 31 itu di situ Allah sudah menerangkan bahwa makan dan minumlah itu jangan berlebihan. Dan karena itu juga Allah itu tidak suka yang berlebihan. Jadi kalau kalian ingin pola hidup sehat, pola makannya juga harus dijaga dan diatur juga ya. 3 kali sehari, kemudian makannya harus diisi seimbang. Jangan makannya udah aduh lapar nih, hawa nafsu kalian juga dijaga. Jangan di nafsu kalian di gas kayak ya kamu sering ya Uli ya. Iya. Oh ya bagus, berarti Uli sekarang sedang menjalankan pola Hidup sehat dan diet dalam surat Al-A'raf ayat 31. Sudah paham semua sekarang? Bapak berharap juga setelah melakukan riset ini kalian juga jadi lebih tahu ya, ternyata dalam Islam itu mengajarkan pola hidup sehat. Dan tidak hanya kepada kalian semua, khususnya juga Consfit lovers ya, semuanya wajib tahu bahwa dalam Islam itu sudah diajarkan dalam surat Al-A'raf ayat 31. Dan sunnah Rasulullah bahwa kita juga tadi sudah dijawab Uli ya, ada 3 yang disunahkan oleh Rasulullah, dan Rasulullah mengajarkan ada apa aja tadi? Berenang, berkuda, dan menganak. Oke, terima kasih ya Armita sudah interview dengan Bapak. Kita selanjutnya siapa lagi? Beri tepuk tangan dulu. Yang kedua adalah Pratiwi. Ya, sini Pratiwi, langsung. Langsung aja ya. Kita supaya apa namanya lebih cepat gitu ya, ikan sepat, ikan gabus lebih Cepat, lebih bagus. Iya, yang kedua adalah Pratiwi. Bapak ingin tanya nih Pratiwi, dari beberapa yang sudah dijelaskan tadi dan 3 kategori ini yang kamu ketahui manfaatnya itu apa sih? Itu memanah, Pak. Oh mana? Coba jelaskan. Karena aku orang gampang emosian ya. Kalau memanah itu kan salah satunya bisa mengontrol emosi, ya kan Pak. Terus kayak gimana ya, melatih ototnya itu, otot sini nih kayak lebih lebih ini loh Pak, ototnya lebih
Lentur, biasanya biar nggak Iya, tegang kayak gitu. Melatih otot tangan, kemudian Iya. back punggung bagian belakang. Iya, sama dia melihat. maksudnya. Kan kok malah tuh biar sasarannya pas kayak gitu kan. Sasaran pasnya di hati ya. Iya, maksudnya pas tepat sasaran itu melatih konsentrasi Konsentrasinya. mata. Iya ya. Ya terus apa lagi, ada yang kita tahu lagi? Terus kayak apa sih? Menitik beratkan apa? Body balancing. Oh, balancing. Ya. Bukan bleaching ya. Tapi balancing itu keseimbangan. Jadi ketika kita menarik seperti ini, jadi harus balance. Harus seimbang. Jadi kita mengot-mengot gini nggak bisa ya. Jadi harus sesuai gitu ya. Oke, apa ada lagi? Terus kayak menstabilkan kurang sehatnya mental, biar tidak akan menjadi pemanah yang apa sih Kak? Pemanah yang melepaskan Oh iya, melepaskan sasarannya tuh panahnya nggak mencong sana mencong sini ya, nggak pas ya. Oke. Terus ada lagi, kira-kira tahu nggak ada sabda Rasulullah tentang memanah itu apa sih isinya? Tahu belum? Itu. Wajib tahu lah ya, karena tadi udah baca ya. Iya. Riwayatnya siapa kira-kira? Riwayatnya Bazar. Iya, riwayat Bazar Tabrani ya. Isinya apa kira-kira? Kamu harus belajar Mm-mm. memanah karena memanah itu termasuk sebaik-baiknya permainan. Oh iya, bener, kita tepuk tangan. Ya, maksudnya kita harus belajar memanah karena memanah itu adalah sebaik-baiknya permainanmu. Nah, permainanmu di sini maksudnya apa? Adalah itu karena dengan kita berolahraga memanah dengan baik, konsentrasi dan balancing, body balancing kita juga lebih baik. Pastinya setelah ini kamu ada motivasinya nggak setelah melakukan tahu nih ya bahwa olahraga itu dalam Islam tuh ada tuh, apa motivasi setelah ini? Ya kayak kita tuh lebih baik lagi, kayak dari pola makannya yang dibilangin Armika tadi, pola makannya seimbang. Itu kan dari Allah itu udah diajarin kalau kita nih lebih baik makan sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Iya, bagus sekali ya. Terima kasih Pratiwi. Semoga kalian semua di sini sudah tahu terkait hadis dan sunnah maupun Al-Quran, sabda Rasul dan dari riwayat Allah langsung ya. Al-Quran itu kalian bisa menjadi lebih baik dan lebih sadar olahraga. Ya, selanjutnya siapa? Oke, Dea. Nah, ya, Dea, ini bersama Dea Putri. Bapak ingin tanya, tadi kan sudah bertanya dengan Armita dan bertanya dengan Pratiwi ya. Terkait tentang konseling fitness berbasis atau teknik Islami ini untuk memotivasi dalam berolahraga. Tadi kan sudah dijawab Uli ya, beberapa sunnah Rasulullah dalam berolahraga. Apa yang kamu ketahui kira-kira yang bisa dapat kamu jelaskan dan memotivasi diri dia? Tadi kan kalau Pratiwi bagiannya udah bagian tentang memanah. Ya, Nah, memanah. Aku sih bagian yang dari Rasulullah tuh senengnya sih berkuda, Pak. Oh, kamu selalu berkuda ya? Iya, tapi belum pernah sih panen. Belum. Pernah sekali. Yang penting jatuh tangannya aja. Ya, lanjut. Nah, terus kalau olahraga berkuda itu dia tuh baik Pak buat kesehatan seluruh anggota tubuh. Nah, yang terutama dari bagian kepala sampai kaki, karena tuh bagian lekukan badan yang belakang, punggung terutama itu dia jadi posturnya tuh lebih tegak gitu. Jadi kelihatan lebih tinggi. Iya. Selain itu motivasi kamu, Dok. Ketika kamu sudah tahu nih bahwa ternyata ada yang baik nih dalam memang ternyata memang benar-benar ada dalilnya gitu dalam Al-Quran maupun sunnah hadis gitu. Apa yang kamu akan lakukan? Ya, yang kita lakukan ya Pak, yang pasti tuh dengan adanya kita udah tahu tuh ajaran Rasulullah tentang apa olahraga tuh gimana ya Pak. Itu ya kita mulai inilah Pak, apa sih ngikut-ngikutin olahraga yang ada, kayak misalnya tadi ada memanah. Nah, itu kita bisa cari yang orang-orang, kumpulan orang-orang kayak gitu, biar kita ikut belajar di sana gitu kan. Kalau misalnya belum bisa, ya mungkin bisa aja kayak latihan-latihan sederhananya dulu lah. Latihan-latihan sederhana Yang ya. untuk yang mirip-mirip ke gaya-gaya yang kayak berkuda, misalnya apa olahraganya gitu kan Pak. Iya, bagus ya. Terus kemudian dari Al-Quran atau sunnah yang kamu masih ingat tadi, apa kira-kira dalilnya? Yang mana Pak?
dari Rasulullah maupun dari Al-Quran gitu? Oh, yang Sudah dijelaskan tadi. yang tadi ya, ya kayak yang punyanya Armita itu mungkin Apa? Pak. Itu yang makan dan minum jangan berlebih-lebihan, Iya. karena berlebih-lebihan itu tidak baik. Iya. Nanti Oversize, cantik lagi ya. Iya, jadi harus dengan takaran yang sesuai dan seimbang pastinya ya. Terima kasih Dea ya. Kita akan beri tepuk tangan dulu. Selanjutnya siapa? Oh ya, Uli. Ya, geser. Nah, ini kita bersama Uli ya. Uli, Bapak ingin tanya ini. Tadi kan sudah bertanya dengan teman-temanmu ya. Bagian Uli sekarang adalah apa sih? Sama pertanyaannya Mas Yan. Apa yang kamu ketahui tentang konseling fitness yang menggunakan teknik Islami? Kan tadi sudah belajar ya di Pringkas, sudah saya Bapak suruh beli lagi. Ini tomat nanti. Uli nyambel lagi nanti ya. Maksudnya suruh membaca ya terkait teknik Islami. Apa yang kamu ketahui? Tadi kamu sudah menjelaskan 3 lagi ya, bagus lagi. Dapat nilai 100 kamu. menjelaskan bahwasanya olahraga yang dianjurkan Rasulullah itu ada 3 tadi. Pratiwi sama Dea udah ngejelasin berkuda itu apa, terus memanah itu apa. Nah, di sini saya bakal menjelasin tentang berenang. Nah, jadi berenang itu tuh sama aja sih kayak memanah. Ya kan, memanah kan? Itu sama aja kayak melatih keseimbangan. Nah, tapi kelebihannya berenang itu kita bisa mengajarkan manusia itu untuk lebih dapat menguasai air. Jadi itu tuh bukannya apa ya, maksudnya kan manusia itu kan dilatih untuk kuat ya Pak. Nah, apalagi Allah itu lebih suka manusia-manusia yang kuat daripada manusia-manusia yang lemah. Oh, bagus sekali, pintar sekali ya Uli. Itu dari hadis riwayat apa itu Uli? Dari hadis riwayat Muslim Pak. Iya, hadis Yang riwayat saya baca Muslim bahwa memang ternyata Rasulullah bersabda Allah itu lebih mencintai orang mukmin yang kuat dibandingkan orang mukmin yang lemah. Jadi kalian harus rajin apa? Iya, Rasulullah sudah mengajarkan ya, dan ada dalilnya, nggak sembarangan, dan Bapak juga nggak asal ngomong ya kan. Iya. Ternyata dalam Islam juga mengajarkan, Rasulullah juga sudah mengajarkan, di Al-Quran pun sudah ditegaskan bahwa kita juga nggak boleh berlebih-lebihan lah makannya. Dari kalian bodinya ideal, mau lari pun mudah, mau apapun ya, body ideal itu semuanya akan terlihat indah. Walaupun kalian menggunakan baju yang muslim ya, akan tetap terlihat indah dipandang pastinya ya. Jadi walaupun kita nggak ketat-ketat juga, kita pakai baju yang muslim itu tetap indah pastinya, nggak seperti orang hamil Pak, yang wanita ya, yang overweight, berlebih badannya itu kan karena yang tadi tidak membaca dari Al-Quran surat Al-A'raf ayat berapa? 31. Nah, motivasi Uli setelah tahu ini nih, bahwa ternyata memang dalam Islam itu ada anjuran untuk berolahraga, itu bagaimana? Motivasinya. Iya, pokoknya lebih memotivasi, bikin saya lebih jadi semangat. Apalagi sekarang saya kan lagi diet ya Pak ya. Bagus. Kelihatan cantik sekarang kayaknya udah. Belum Pak. Kelihatan udah agak mulai ini ya. Dikit lagi. Oh, dikit lagi ya. Nanti kita bisa wawancara lagi ya Uli ya. Iya. Kamu bisa datang ke Lab Consfit kalau sudah ada perubahannya. Bapak pengen tahu perubahannya. Ya, bagus sekali ya. Beri tepuk tangan dulu untuk Uli. Nah, itu tadi Uli sudah menyampaikan juga dan sudah ada motivasi. Saya juga sudah memperhatikan bahwa Uli setiap datang ke kampus dia menggunakan membawa minum sendiri dengan membuat infus water sendiri ya Uli ya. Nah, Bapak apresiasi sekali. Semoga Uli berhasil ya, pola hidup sehatnya tetap dijaga ya. Semoga kita tertular dengan hidup sehat ya Pak. Iya, semuanya kalian wajib, apalagi sudah di riset Bapak ini ya. Bener banget. Iya, bener banget. Siapa lagi yang selanjutnya? Ayo. Yang lain boleh menambahkan ya. Nambahin. Oh ya, kalau yang sudah menambahkan berarti artinya sudah paham terkait tentang bimbing konseling fitness teknik Islami ini untuk memotivasi olahraga. Ya, Rizky Yuli bagaimana? Kalau saya mau nambahin untuk manfaat yang berenang tadi. Manfaat berenang. Manfaat untuk berenang tuh karena saya kan senang berenang ya Pak ya. Jadi manfaatnya tuh buat tubuh kita tuh lebih
kenceng, lebih kuat, terus abis itu melatih mental kita juga gitu kan. Kan kadang ada orang sih yang lihat air aja takut. Iya, betul. Jadi melatih mental dulu. Melatih mental, ngelatih ototnya supaya kencang. Nah, karena berenang ini juga adalah body balancing juga ya dia, Iya. keseimbangan, dan kemudian Badannya dari melatih pernapasan, ya, Pak. melatih pernapasan. Ini karena latihan kardiovaskular. Jadi seluruh tubuh kita dilatih ya. Ada lagi yang nambahkan? Ada lagi. Mbak Desi. Ya, Desi menambahkan. Selain itu juga nanti kalau misalkan kita terkena musibah, kita bisa berenang. Iya, bagus. Tapi memang bener tau Pak, itu Iya. buat apa namanya, untuk kita kan bakalannya kembali ke masa yang dulu ya. Nah itu tuh persiapan mental kita untuk apa namanya, untuk biar nggak kaget nanti kalau misalnya kita di masa yang susah. Benar sekali, karena kita bisa ketika ada masalah, terjadi sebuah masalah, misalnya ada banjir, Kita bisa renang. Iya, bisa berenang. Kalau ada kemudian- lawan kita bisa memanah. Iya, lawan dalam arti jihad ya. Iya. Iya, jihad Kalau di kita- jalan Allah pastinya ya. Kalau nggak ada kendaraan kita bisa berkuda. Iya. Kemudian Allah juga kan mencintai dan suka orang-orang yang kuat fisiknya, tidak menyukai orang-orang yang lemah. Dalam arti ini, ketika kita bekerja, ketika kita ingin menyampaikan syiar-syiar Islam ya, yang Muslim ya, kita pasti badannya masih fit dan fresh. Pastinya. Salam konflik. Ya, Desi, ada lagi yang ingin menambahkan? Iya, Mbak Lia. Oh ya, Andika. Karena ini kalau satu persatu waktunya takutnya tidak cukup ya untuk besok kali ini ya. Ya, Andika. Soal berenang ini ya. Oke, soal berenang. Soal berenang setahu saya nih Pak ya, saya pernah mengalami. Dulu kan saya kan perokok kan Pak. Ya, Andika dulu perokok ya. Saya juga suka berenang kan ya Pak ya. Berenang saya kan di kali nih Pak. Di sungai ya. Sungai lah, Nah, sungai. kali ini bingung di sungai. Tapi, tapi setahu ketika sudah tahu manfaat berenang itu ternyata bagi seorang perokok itu baik karena pernapasan itu dipacu ketika dia berenang. Iya. Nah, disitulah maka asap rokok di dalam paru-paru ini akan keluar. Ya, bagus sekali. Terus motivasi kamu bagaimana, Andika, setelah tahu bahwa dalam ajaran Islam itu dianjurkan untuk berolahraga, gimana? Ya, asik sih ya. Asik. Asik. Asik aja. Terus ada Paham, kedepannya jadi paham ya. Iya paham Pak, Jadi lebih tahu ya ternyata. bahwa olahraga itu ya penting ya. Iya. Kita. Apalagi kita sekarang ini ya masih marak sekali ya virus corona ya. Semoga kita semua yang ada di sini dan semuanya Confit lovers dan warga dari Universitas Muhammadiyah Metro sehat semua. Ya. Dan selalu apa? Nah itu pastinya supaya kalian ketika menjalani aktivitas, apalagi kalian lagi bimbingan skripsi nih ya, dan yang sudah seminar semua ini. Kebetulan kalian sudah seminar semua juga, supaya nanti bimbingan skripsinya lancar sampai dengan ujian. Jangan lupa olahraga ya. Ini udah termotivasi nanti. Ada lagi? Siapa yang belum? Maya. Si ini belum tadi Oh, kayaknya. iya. Belum. Wah, kok Pindah, tunjuk pindah, Maya. pindah. Berarti nambahin apa? Nanti Maya di akhir ya. Iya. Karena kayaknya kita penutup nih di Maya. Presenter Confit yang terbaru ya. Ya, silakan. Tentang olahraga memanah tadi Pak. Olahraga Kita bisa memanah. ambil manfaat, kita bisa, kalau memanah itu kita bisa fokus sama satu titik. Jadi dari memanah itu kita dapat belajar kalau misalnya kita punya goals atau punya impian, kita bisa fokus sama impian. Punya goals atau dreams, pastinya kita pasti akan dapat menggapai. Selain olahraga, dreams itu olahraga ya, olahraga. Saking semangatnya kita tentang olahraga, jadi olahraga terus ya gitu ya kan ya. Tepuk tangan buat Refdi. Iya, kita berada di penghujung acara. Bukan acara ini ya. Penghujung interview post riset dari apa judulnya? Diingat? Ayo. Mahasiswa di mana? Labnya
lab apa namanya? Lab BK. Lab. Iya. Oke, ya silakan Maya duduk ke depan. Oh iya. Ayo Maya. Ya, Inilah dia. presenter Konflik Maya Fadila Sari. Tepuk tangan dulu. Nah, kebetulan ini adalah di penghujung kegiatan interview dari riset ya, riset counseling fitness teknik Islami. Apakah Maya ini paham dan tahu untuk menutup sabda Rasulullah? Kemudian ada lagi nggak sih Al-Quran surat apa dan ayat berapa gitu ya? Ya. Bisa menjelaskan? Ya insya Allah Pak. Ya tadi kan sudah Bapak suruh belajar ya, Iya, setelah pre-interview dan sekarang adalah post-interview. Bagaimana hasilnya sebelum dan sesudah kalian belajar dan membaca? Ternyata teknik Islami dalam counseling fitness itu dalam berolahraga dapat memotivasi kalian semua atau tidak ya? Silahkan Maya. Iya, tadi teman-teman kan sudah menjelaskan banyak banget tuh ya Pak. Ada yang dari beberapa olahraga yang memang bisa digunakan sewaktu Rasulullah, zaman dulu juga yang diperintahkan Rasulullah Ya. gitu kan. Juga tadi sudah banyak dalil, sudah banyak surat-surat yang memang menjelaskan bagaimana olahraga itu. Nah ada lagi tadi Maya juga sempat baca di situ ada dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nah di situ menyebutkan bahwa orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Dan juga ada juga nih Pak di Quran surat Al-Qasas ayat 26. Jadi di situ yang artinya karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat fisiknya lagi dapat dipercaya. Dari dua ayat tersebut dan juga dari sebelum-sebelumnya tadi berarti kan mengajarkan bahwa olahraga itu penting. Karena apa? Karena dengan olahraga kita bisa kuat, kita jadi lebih sehat, lebih baik, itu kan lebih dicintai oleh Allah dan juga lebih bagaimana nanti menjalani hidupnya itu lebih baik gitu kan. Jadi dengan kita menanamkan pola-pola hidup yang sehat, kita bisa kuat, kita bukan menjadi mukmin yang lemah. Dan karena pada masanya nanti mukmin itu harus berjuang, harus berjihad di jalan Allah. Jadi menjadi seorang mukmin itu juga harus berolahraga biar jadi lebih kuat. Iya, beri tepuk tangan Mbak Maya. Nah benar sekali ya, ternyata memang Allah itu sudah menurunkan sunnahnya dan kemudian kepada Rasulullah juga memberikan bahwa ternyata berolahraga itu sangat penting ya. Di dalam tubuh yang sehat terdapat apa? Jiwa yang kuat. Ternyata benar ya itu ya. Ternyata itu benar, nggak hanya memang omongan-omongan atau kata-kata belaka. Ada yang memperkuat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, tadi mengatakan oleh Maya bahwa orang mukmin yang kuat adalah lebih baik daripada dan dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Nah, dan diperkuat oleh apa lagi tadi? Quran surat Al-Qasas ayat 26. Iya, Quran surat Al-Qasas ayat 26. Karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja ialah orang yang kuat fisiknya, lagi yang dapat dipercaya. Jadi ketika kalian bekerja juga nantinya ya, lulus dari BKUA Metro, selain fisik kalian kuat, kalian harus bisa dapat dipercaya dan bertanggung jawab pastinya ya. Begitu ya semuanya. Bagaimana sampai di sini, ada yang ingin ditanyakan? Cukup ya, sudah jelas semua. Semangat gak sekarang olahraganya? Wajib ya, beda ya ternyata sebelum dan sesudah kalian membaca dan belajar tuh beda ya. Sekarang jadi lebih tahu ya. Dan kita berpesan kepada semua conflict lovers pastinya dan seluruh warga di Indonesia bahkan di dunia ya. Nanti kalau kalian nggak bisa mengetahui bahasa kami, kita translate ya kalau sempat ya. Kalau nggak sempat ya kalian silahkan translate sendiri ya. Nah di sini bahwasanya ketika kita counseling fitness ini hadir untuk di dunia ya, pastinya di dunia ya, seluruh dunia kita ingin memberikan dakwah bahwa ternyata olahraga itu memang penting dan dianjurkan oleh Rasulullah, pastinya ada sunnahnya ya. Dan kemudian dalam Al-Quran juga itu juga sudah ditekankan dalam Quran surat Al-Qasas ayat 26 dan Al-A'raf ayat 31. Nah tadi sudah dijelaskan ya,
Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan menjadi lebih baik dan semangat untuk berolahraga pastinya. Mari kita akhiri dengan salam Consfit. Ayo. Oke. 1, 2, 3. Consfit. Stay fit and fresh. Salam Consfit. Ya, semoga riset pada kali ini tentang judulnya apa tadi? Konseling Fitness Teknik Islami dalam meningkatkan motivasi dalam olahraga. Mahasiswa Prodi Bimbingan dan Konseling di Lab BK UM Metro. Pastinya lab Consfit ya, dapat bermanfaat. Jangan lupa apabila kalian ingin mengetahui riset-riset selanjutnya, silahkan kalian bisa komentar pastinya ya, request kita mau riset apa lagi terkait dengan Consfit, boleh ya. Yang penting semuanya adalah untuk kebermanfaatan semua pastinya ya. Jangan lupa apa lagi? Like, comment, subscribe, and share. Iya, link deskripsinya nanti lebih lengkap lagi ya, ada ya. Ada follow juga Instagram Consfit. Ya, namanya nggak susah-susah sama, Consfit, nggak ada 1, 2, 3 nya, hanya satu-satunya di dunia. Judulnya adalah Consfit. Ya, begitu ya. Kita akhiri ya, sudah ya, cukup ya. Cukup. Ya, saya selaku personal Consfit memohon maaf apabila ada salah kata. Dan semua itu datangnya dari saya pribadi dan kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.